Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku bakal menjelaskan 4 paradigma dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada positivisme, yang kedua ada konstruktivisme, yang ketiga ada post-positivisme, dan yang terakhir ada critical theory. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan cara pandang kita terhadap realitas dan bagaimana kita membangun pengetahuan ilmiah. Nah, sebelum kita ke keempat paradigma tersebut, mari kita bahas tentang apa itu paradigma ilmu. Jadi, istilah paradigma ilmu pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn. Secara umum, paradigma adalah kerangka berpikir dasar yang mempengaruhi bagaimana ilmuwan melihat realitas, membangun teori, dan memilih metode penelitian. Paradigma ilmu dibangun atas 4 elemen penting. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga aksiologi, dan yang keempat metodologi. Selanjutnya, kita bahas satu persatu tentang keempat paradigma ini. Yang pertama ada paradigma positivisme. Menurut Auguste Comte, positivisme adalah pendekatan ilmiah yang menolak spekulasi metafisik dan hanya mengakui fakta yang bisa diobservasi secara empiris atau secara pengalaman. Karakteristik dari paradigma ini yang pertama ada realitas dianggap objektif, netral, dan bisa diatur. Yang kedua, fokus pada hukum-hukum universal. Dan yang ketiga, menggunakan metode kuantitatif dan statistik. Tokoh penting dalam paradigma positivisme ada Comte, Francis Bacon, John Stuart Mill, dan Emile Durkheim. Paradigma ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama, ada memberikan pengetahuan yang pasti dan valid. Yang kedua, mendorong kemajuan teknologi dan sains. Dan kekurangannya yang pertama, mengabaikan aspek kemanusiaan dan nilai-nilai. Yang kedua, tidak cocok untuk menjelaskan realitas sosial yang kompleks. Yang kedua ada paradigma konstruktivisme. Menurut Lev Vygotsky, konstruktivisme meyakini bahwa pengetahuan dibangun secara aktif melalui interaksi sosial. Pengetahuan itu subjektif, tergantung pengalaman dan budaya. Konsep utama dari paradigma ini yang pertama ada ZPD, Zone of Proximal Development, atau jarak antara kemampuan aktual dan potensial siswa. Yang kedua ada scaffolding, atau bantuan bertahap yang diberikan guru kepada siswa. Paradigma ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama, menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua, cocok untuk pendidikan abad 21. Dan kekurangannya yang pertama, bergantung pada interaksi sosial. Yang kedua, peran guru kadang terlalu samar, yaitu guru tidak banyak menjelaskan langsung melainkan hanya membimbing dari belakang layar. Yang ketiga ada paradigma post-positivisme. Post-positivisme adalah revisi dari positivisme yang menyatakan bahwa observasi ilmiah tidak pernah bebas nilai dan realitas tetap objektif, tetapi kita hanya bisa mengetahuinya secara terbatas. Tokoh penting dari paradigma ini ada Karl Popper, Thomas Kuhn, dan Guba N. Lincoln. Ciri utama dari paradigma ini, yang pertama, realisme kritis, yaitu ada tapi tidak bisa dipahami sempurna. Yang kedua ada menggunakan triangulasi, yaitu gabungan metode dan data. Yang ketiga, peneliti tetap terlibat tetapi hanya menjaga netralitas. Paradigma ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, lebih fleksibel, realistis, dan reflektif. Yang kedua, bisa digunakan dalam ilmu sosial dan ilmu alam. Kekurangan dari paradigma ini yang pertama, masih rentan bias, yang artinya, meski mengaku keterlibatan peneliti dalam penelitian, post-positivisme masih berusaha menekan bias sebanyak mungkin. Namun kenyataannya, bias tetap bisa muncul, misalnya dalam pemilihan variabel, cara menafsirkan hasil, atau dalam interaksi dengan subjek penelitian. Yang kedua, butuh waktu dan sumber daya besar. Yang terakhir ada paradigma critical theory.
Critical theory berasal dari masa Frankfurt, dipelopori oleh Horkheimer, Adorno, Marcuse, and Habermas. Paradigma ini percaya bahwa ilmu pengetahuan tidak netral dan seharusnya digunakan untuk membebaskan manusia dan struktur sosial yang menindas. Metode utama dari paradigma ini yang pertama ada kritik ideologi, membongkar kekuasaan tersembunyi dalam budaya, media, dan pendidikan. Yang kedua ada analisis wacana, mengungkap bagaimana bahasa mencerminkan relasi kuasa dan ideologi. Contoh dari paradigma ini ada iklan yang mendorong pola hidup konsumtif, yang kedua buku pelajaran yang bias patriarki atau sentralistik, dan yang ketiga situational comedy atau sitcom yang menormalisasikan diskriminasi gender. Tujuan utama dari paradigma ini adalah membangun kesadaran kritis dan mendorong perubahan sosial. Nah, dari keempat paradigma yang telah kita bahas, positivisme, konstruktivisme, post-positivisme, dan critical theory, kita bisa melihat bahwa setiap paradigma memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat realitas dan membangun pengetahuan. Positivisme menekankan objektivitas dan pengukuran ilmiah. Konstruktivisme melihat pengetahuan sebagai hasil interaksi sosial dan budaya yang bersifat subjektif. Post-positivisme tetap menghargai metode ilmiah, namun lebih reflektif terhadap keterbatasan manusia. Dan critical theory memandang ilmu bukan hanya untuk memahami, tapi juga untuk membebaskan manusia dari struktur sosial yang menindas. Sekian penjelasan dari 4 paradigma tersebut. Semoga bermanfaat ya.